Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha Tempatnya nih. illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu sekalian, jamaah haji di daerah istimewa Yogyakarta dan di eh, area Zoom meeting dan YouTube ataupun media sosial yang lain yang bergabung dengan jalur ini. Alhamdulillah, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga pada siang hari ini kita bisa bersilaturahim dengan media sosial, YouTube maupun dan Zoom. Bapak Ibu sekalian saya hormati jamaah haji daerah istimewa Yogyakarta, eh, manasik online pada siang hari ini akan disampaikan judul eh, kebijakan haji di daerah istimewa Yogyakarta yang pada siang hari ini bersama kami yang akan menyampaikan beliau narasumber Bapak Haji Basori Alwi SAGMA. Beliau adalah Ketua Tim di bidang PHU Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat siang Pak Basori. Yang Mas Agus. Oke, Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian di Zoom meeting ini dan di medsos daring ini sehingga kita bisa bertukar ilmu yang kesempatan pada siang hari ini akan disampaikan hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan haji di daerah istimewa Yogyakarta yang insya Allah nanti akan dilaksanakan di sekitar bulan April 2026. Untuk menyingkat waktu, eh, kami persilahkan kepada beliau Bapak Haji Basori Alwi untuk memberikan eh, awalan sebagai pembukaan pada acara pada siang hari ini. Monggo Pak Basori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Yang saya hormati Mas Agus, Nur Butiatno, dan teman-teman kru, serta Bapak Ibu jamaah haji tahun 2026, 1447 Hijriah, yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertemu lagi di media bimbingan manasik haji online yang dilaksanakan oleh Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan ini putaran kedua yang insya Allah akan kita laksanakan sampai 26 kali terakhir tanggal 20 Maret 2026. Setiap hari Jumat jam 13.30 sampai 14.30. Ini sebagai ikhtiar kami untuk memberikan pengayaan, pembekalan kepada jamaah haji. Semoga dalam melaksanakan haji besok itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, nyuwun sewu, ini agak terlambat. Ini tadi masih ada sedikit trouble terkait dengan IT dan ini nanti juga belum bisa masuk semuanya kayaknya karena masih ada trouble dari penyedia Zoom-nya ini. Tapi karena waktu harus berjalan, nanti kalaupun putus disambung lagi nggak apa-apa. Oke. Bapak Ibu jamaah haji yang saya hormati, tentu banyak jamaah yang pada kesempatan ini sudah menyiapkan diri, ya, baik itu terkait dengan ya bekal-bekal untuk haji, baik yang sifatnya materi maupun pengetahuan, ini dalam rangka agar nanti dalam waktu pelaksanaan itu bisa sempurna lah, baik dari segi ritual maupun dari segi kesehatan. Maka pada kesempatan yang kedua ini kita akan lebih fokus untuk kebijakan. Jadi kami sampaikan di beberapa pertemuan awal ini kita akan menyampaikan materi terkait dengan kebijakan haji baik dalam luar negeri, DIY,
nanti juga ada kebijakan dokumen, lansia, kemudian eh, eh, biaya haji, BPH. Tentu ini di kedua ini kami akan lebih mengerucut membahas kebijakan haji yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Sebagai kelanjutan yang kemarin disampaikan oleh Pak Kabid terkait dengan kebijakan dalam dan luar negeri terkait dengan haji. Nanti kita akan bicara beberapa hal, baik itu kaitannya kota Jogja, kemudian biaya penyelenggaraan ibadah haji, pelunasan yang ada di Jogja, dokumen dan BIMSIK yang ada di Jogja, sekitar itu. Tapi sebelumnya perlu juga kami sampaikan ya Mas Agus terkait dengan Bapak Ibu sudah juga mendengar bahwa daerah istimewa Yogyakarta ini tahun 2026, 1447 itu akan menjadi embarkasi jamaah haji yang ke 15 ya, 15 gitu kan. Begini Bapak Ibu, nggih. Terkait ini mungkin pertanyaan benar Pak atau seberapa jauh ya. Jelas ini sudah sesuai dengan prosedur sudah kita lakukan pengajuan wewenang kewajiban daerah sudah dilakukan semuanya. Baik itu dari kepala daerah dalam hal ini Bapak Gubernur sudah melayangkan surat ke Kemenak pada waktu itu ya, untuk pengajuan embarkasi dan hal-hal yang terkait itu sudah dilaksanakan, disiapkan, dan sudah dimitigasi, dilihat oleh teman-teman Kemenak ya, pada waktu itu dari pusat terkait dengan persyaratan embarkasi. Ya. Lah apa syarat dari embarkasi ini juga mengulangi. Ya. Ada 3 hal yang harus ada dalam suatu embarkasi. Dinyatakan atau nama embarkasi itu ada 3 hal syaratnya. Pertama harus punya bandara. Oke. Sekali lagi bandara untuk NIA ini dari apa pernyataan dan penyampaian dari teman-teman Angkasa Pura ini kan nomor 2 setelah Suta. Dari segi landasan dan panjangnya itu sangat memenuhi. Maka dari segi itu insya Allah memenuhi syarat sebagai apa bandara embarkasi pemberangkatan jamaah haji. Tapi ketentuan ini harus juga diverifikasi oleh Gaja. Gaja itu adalah Angkasa Pura lah Indonesia oleh pemerintah Arab Saudi. Surat dari kita dari Indonesia, dari Kementerian Perhubungan kepada sana sudah disampaikan. Tinggal nunggu nanti verifikasi, insya Allah ya, dalam waktu dekat dari Gaja akan memverifikasi lapangan dari segi ataupun aspek-aspek persyaratan insya Allah sangat memenuhi, tinggal menunggu waktu. Jadi satu sisi embarkasi itu sangat memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai embarkasi. Yang kedua, Bapak Ibu, yang kedua adalah jamaah. Minimal jamaah haji suatu daerah bisa dinyatakan sebagai embarkasi itu 4.000. Nah, nanti kita akan juga kita bahas sedikit kota Jogja yang selama ini ada 3.147. Kalau ini juga sudah kita lakukan bagaimana pemenuhan syarat sebagai embarkasi minimal 4.000. Ke depan terkait dengan embarkasi itu berdasarkan zona, ya zonasi tidak berdasarkan provinsi. Mana yang terdekat dengan bandara itu akan dinyatakan zona embarkasi ini. Nah, ke depan embarkasi Jogja dari jamaah yang kurang, tapi sudah kita layangkan surat ke pusat. Mudah-mudahan nanti segera ada keputusan. Ada 2 karesidenan, Kedu dan Banyumas. Itu akan masuk ke embarkasi Yogyakarta. Kedu itu meliputi Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Wonosobo, Temanggung, Purworejo, Kebumen. Banyumas itu ada Banyumas, kemudian Cilacap, Banjarnegara, dan Purbalingga. Dari 10 kabupaten plus 5 kabupaten kota Jogja ada 15 itu sudah memenuhi, kemarin sudah dihitung ada 12.000 lebih. Itu dan tinggal nunggu nanti keputusan kalau dulu dari SK Pak Dirjen nanti tentu karena ini di Kementerian Haji nanti
SK dari Kementerian Haji dan Umroh yang akan menentukan itu. Dari segi itu, baik di pimpinan pusat maupun daerah sudah oke, tinggal formalitasnya saja. Insya Allah itu terpenuhi. Karena zonasi tadi, nanti ke depan untuk Solo itu, Pacitan itu masuk di Solo, dekat situ. Ya. Kemudian yang mungkin Brebes itu mungkin dekat ke sana bisa aja kan tidak ke ke Kertajati itu. Jadi ini berdasarkan donasi dan insya Allah dari segi itu yang kedua jumlah insya Allah itu terpenuhi. Kemudian yang ketiga ya, di samping bandara, kemudian jumlah jamaah, itu adalah asrama haji. Ya. Kita sudah berapa tahun kita usahakan untuk pembangunan asrama haji di Jogja, tapi ini asrama hajinya itu dalam proses tetap proses ke sana untuk ganti asrama haji ini adalah satu-satunya nanti berbasis hotel, Pak. Ya, ini sudah disurvei oleh teman-teman Kemenak Pusat pada waktu itu dan sudah kerjasama dengan Pemda, baik itu Pemda DIY maupun Kabupaten Kulon Progo nanti jamaah haji yang berangkat dari embarkasi Yogyakarta akan berbasis hotel, Novotel dan Ibis dan insya Allah kita sudah melakukan ke sana, sudah melakukan survei dan kerjasama MOU baik itu kepada hotel maupun juga dukungan ya, dari pemerintah daerah agar dari segi aspek apapun itu nanti bisa terpenuhi dari pengelola hotel dengan anggaran yang kami miliki itu bisa mengcover dan untuk keringan-keringanan hotel terhadap pemerintah daerah juga sudah dikomunikasikan. Tinggal nanti menunggu MOU-nya ini penandatanganan. Dari tiga hal tersebut ya Mas Agus, insya Allah kewajiban kita yang ada di daerah sudah kita lakukan. Jadi kita menunggu terkait yang terpusat itu nunggu nanti verifikasi dari Gaza dan kemudian SK penetapan daerah zonasi Jogja dari kedua kepresidenan itu juga kita akan nunggu SK-nya tentu nanti depan SK dari Kementerian Haji dan Umroh. Nah, sepintas itu kalau kita bicara presentasi insya Allah 90% ya insya Allah jadi. Tapi apapun itu kita sudah lakukan. Mohon doa restu dari Bapak Ibu semua, jamaah haji masyarakat Yogyakarta. Mudah-mudahan keinginan kita daerah istimewa Yogyakarta menjadi embarkasi itu, insya Allah mudah-mudahan bisa terlaksana. Gitu, itu terkait dengan persiapan embarkasi Jogja. Dan ini perlu pemikiran tenaga, kami kami yang ada di PHU dengan teman-teman stakeholder, dinas instansi terkait sudah melakukan beberapa kali koordinasi terkait dengan itu. Itu Mas. Ya, selanjutnya untuk persiapan kita di 2026, Pak Sori, untuk jamaah yang dari Yogyakarta terutama, berkaitan dengan kuota dan lain sebagainya, bisa diterangkan sekilas berkaitan dengan kuota haji saat ini. Karena kemarin yang kita sharing ke kabupaten kota itu baru 80%. Mungkin kapan ini bisa diumumkan realisasi dan kapan rencana pelunasan itu. Oke, oke. Oke, terima kasih Mas Agus. Bapak Ibu yang saya hormati terkait dengan kuota haji. Jadi jumlah jamaah haji dari daerah istimewa Yogyakarta itu ada berapa? Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, perlu diketahui bahwa sekarang ini kan penyelenggaraan haji masa transisi dari Kementerian Agama ke pindah Kementerian Haji dan Umroh yang beberapa waktu lalu eh, Pak Menteri dan Wakil Menteri sudah dilantik. Dan nanti tentu di bawahnya sampai daerah insya Allah akan diikuti terkait dengan penataan SOTK-nya itu. Terkait dengan kota ini, ya, yang selama ini sudah berapa tahun ya, menurut itu kita 3.147. Kita akan mengacu pada aturan yang benar itu berdasarkan waiting list ataupun juga penduduk muslim. Jadi ada dua skema. Nanti kemungkinan ada perubahan untuk daerah istimewa Yogyakarta dengan adanya revisi Undang-Undang Nomor 8 2019 ini nanti akan di-upgrade yang intinya dari beberapa daerah ada yang kotanya naik, ada yang turun.
Kalau di Yogyakarta, insya Allah dengan pendekatan jumlah Muslim di Yogyakarta maupun waiting list itu hitungan sementara itu akan naik dari awal 3.147. Kalau berdasarkan waiting list, Yogyakarta itu nanti mendapatkan 3.751. Tapi kalau dengan penduduk muslimnya justru di bawah 3.117. Tapi kalau gabungan dua-duanya masih kita naik. Yang diambil antara waiting list maupun gabungan waiting list dan penduduk muslim. Kalau gabungan itu ketemu angka 3.315. Jadi antara 3.000 itu 50-50 kan. 3.315 maupun 3.751. Itu sekitar itu yang ini dalam draft. Nah, tapi kalau melihat kita pengalaman yang dulu, angka yang sudah pasti 3.147 itu mungkin Bapak Ibu yang bertanya saya masuk enggak atau tidak. Itu kunci kami lihat nih, melihat di Siskohat begini Bapak Ibu. Yang daftar ketika itu tanggal 4 Oktober 2012. Nanti tentu kalau ada tambahan, kalau 700 tadi 375 itu ada tambahan sekitar 600. 600 itu ya sekitar nanti bisa setengah bulan. Mungkin di pertengahan Oktober ataupun Oktober. Ya, secara pasti nanti kita akan sampaikan nggih, kepastian jamaah ini sambil menunggu verifikasi data kepada jamaah. Yang jelas, nggih, monggo Bapak Ibu yang angka 12.457 ataupun kalaupun tambah nanti sampai 300 insya Allah ya itu bisa berangkat. Nah, itu untuk sementara. Tapi apapun yang terjadi, berangkat sekarang atau tahun ke depan yang angka di atas itu tetap mulai dari awal, dari sekarang kita siapkan nggih, untuk menjadi jamaah haji, baik itu kaitan dengan informasi maupun dengan dokumen. Jadi secara kota jamaah haji Indonesia mudah-mudahan dengan draft yang baru, insya Allah akan ada penambahan. Okay. Mudah-mudahan ada penambahan. Itu terkait dengan kota haji Mas Agus. Okay. Terus terkait kesehatannya gimana? Periksa kesehatannya kapan mulai Pak Basori? Ini jamaah Okay. mungkin banyak yang tanya. Terus apa kriteria kesehatan sekarang bagaimana juga? Jadi ada informasi terbaru, monggo bisa disampaikan di saat ini, Pak. Oke, Mas Agus. Ini di materi bulan Oktober kalau nggak salah di minggu kedua khusus terkait dengan kebijakan kesehatan. Insya Allah akan nanti disampaikan oleh dari Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta terkait dengan mungkin istitoah mulai pemeriksaannya kapan dan bagaimana cara teknis nanti lebih detail akan disampaikan insya Allah di pertemuan minggu kedua bulan Oktober. Kami melihat tadi ini jadwalnya seperti itu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ada pertanyaan yang terkait dengan teknis sampai detail pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan sebagainya, itu nanti bisa Ibu Bapak tanyakan di pertemuan kami yang keempat, minggu kedua bulan Oktober. Itu insya Allah akan kita sampaikan terkait dengan kesehatan, istitoah kesehatan, kebijakan kesehatan, dan narasumber insya Allah akan menyampaikan dari Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Tapi dari awal sebagai informasi aja, mungkin pemeriksaan dari tim lain yang dibuat oleh teman-teman dari BPH, Badan Penyelenggara Haji itu akan pemeriksaan mulai Oktober ini sampai November. Nah, makanya secara teknisnya nanti kita akan juga koordinasi dengan teman-teman di Dinas Kesehatan yang sudah beberapa waktu lalu eh, data sementara kita kirim ke Dinas Kesehatan DIY, kemudian juga diteruskan ke kecamatan atau kapanewon masing-masing. Insya Allah mungkin dalam minggu-minggu data sudah di sana, tinggal nanti pelaksanaan informasi mungkin dari kecamatan ataupun kapanewon masing-masing. Mungkin nanti Pak Ibu bisa komunikasi. Sekali lagi terkait dengan pemeriksaan dan istitoah kesehatan dan sebagainya, ada sesi tersendiri yang insya Allah akan dilaksanakan di
di minggu kedua, Mas, terkait dengan apa kesehatan. Dari kelanjutan tentu setelah tadi kota mungkin Mas Agus yang perlu juga kaitannya dengan biaya penyelenggaraan ibadah haji. Ini yang terkait dengan kebijakan ya terutama di Jogja. Nggih, terkait dengan biaya nggih, Bapak Ibu. Tentu seperti yang telah kita dengar dari harapan Bapak Presiden, Bapak Prabowo, itu biaya jamaah haji itu turun dari tahun 2024 ke 2025 kemarin, itu sudah turun sekitar 3 jutaan. Harapannya, maka teman-teman ini di BPH itu sudah menghitung kalkulasi kemungkinan dan harapannya seperti arahan dari Bapak Presiden, insya Allah akan ada efisiensi akan turun. Kalau turun insya Allah Bapak Ibu saya yakin semakin senang, bahagia kan gitu kan. Oke. Sebagai gambaran saja. Oke. Sebagai gambaran kemarin sudah turun 3 juta dengan besaran BPIH 89.410,258 itu BPIH-nya. Jadi nanti kami ada materi sendiri. Oke. Insya Allah nanti yang menyampaikan juga saya terkait dengan ini setelah ada perpresnya itu. Jadi dalam biaya haji itu ada dua istilah. Oke. Ada BPIH. Nah, BPIH itu biaya penyelenggaraan ibadah haji, kemudian ada BPIH biaya perjalanan ibadah haji itu yang harus dibayar oleh jamaah haji dan ada nilai manfaat. Ya. Kemarin tahun 2025 itu 89 itu yang BPIH-nya itu yang dibayar oleh jamaah itu ada 62% sebesar 55.431 sekian. Kemudian yang nilai manfaat itu apa toh? Nilai yang jamaah haji setor dari pertama itu dikelola oleh Badan BPKH, pengelola keuangan haji. Lah itu nilai yang dikelola itu kemudian nanti akan diberikan kepada jamaah haji. Itu yang tahun kemarin ada 38%. Jadi 33.978 sekitar 34. Jadi itu nilai manfaat. Per jamaah. Jadi jamaah yang harus dibayar BP-nya itu 5431 yang kemarin. Dan itu ada 3 komponen. Ya, jadi PP itu Mas Agus. 3 komponen apa? Pertama, setoran awal yang dulu, oke, tahun 2012-an itu 25 juta. Nah, masa 12 tahun sampai sekarang ada nilai apa ya? Ada nilai manfaat dari masing-masing itu virtual account-nya ada. Itu nanti sekitar 1,9 kalau nggak salah. Lah kemudian ditambah pelunasan. Yang kemarin itu pelunasannya ya sekitar 2, 3 atau berapa itu. Jadi nanti berapa besarnya ketika perpres ada. Jadi BPIH itu ada setoran awal, ada virtual account, dan kemudian pelunasan dari jamaah haji yang kemarin itu jumlahnya BPIH-nya itu 55,4, kemudian yang manfaatnya itu 33,9 ataupun 34. Dan ini masih dalam proses nanti kan harus dibicarakan dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi komponen-komponen biaya ini apa saja, kemudian bibihnya berapa, kemudian nilai manfaatnya berapa, tapi di atas segalanya sudah disampaikan oleh Bapak Presiden, oleh Pak Menteri dan Wamen itu juga insya Allah diusahakan dengan efisiensi akan turun. Tapi turunnya berapa, kami juga belum bisa menyampaikan sebelum ada perpres. Harapannya nanti pelunasan kalau timeline-nya itu di pertengahan Oktober ya Mas Agus. Sampai nanti pertengahan November biasa pelunasan ke-1 itu waktunya 1 bulanan. Nah, kita tunggu saja. Ini draft kayaknya sudah ada, tinggal nanti disepakati DPR dan pemerintah dalam hal ini Kementerian Haji itu kemudian ditantangani Pak Presiden lah itulah BPIH. Setelah itu ditandatangani baru kita tahu secara persis masing-masing embarkasi beda. Ya. Tentu yang semakin ke timur tentu akan lebih mahal ya gitu dibanding yang barat karena
apa pesawatnya yang semakin Indonesia Timur itu kan tentu dari kosnya bahan bakarnya akan lebih banyak, tentu akan lebih mahal. Lah Yogyakarta ini Bapak Ibu, Yogyakarta akan menjadi embarkasi minimal sama. Ya, kita sampaikan kepada Garuda kemarin dari pimpinan kita Pak Kabit, Pak Kanwil sudah menyampaikan harapannya sama dengan SUC. Syukur bisa murah lagi ya, kita gitu. Jadi ini nunggulah gitu kepastian nanti masing-masing embarkasi besarannya itu beda, BPIH-nya tentu BPIH-nya juga nanti akan beda. Jadi kaitannya dengan ini menunggu, tapi kita sampaikan ada gambaran itu. Jadi biaya BPIH itu nanti kita akan sampaikan lebih detail. Bayar sakmono kangge apa? Ada secara til sekian untuk penerbangan, untuk akomodasi nanti akan kita sampaikan ketika pada sesi tertentu ada nanti materi terkait dengan pengelolaan biaya haji ini. Insya Allah nanti juga akan sampaikan itu. Itu Mas yang terkait dengan apa BPI. Kemudian nanti pelunasan ya. Kalau bicara pelunasan yang selama ini itu ada tahap satu, tahap dua. Mungkin pertanyaan apa Pak kok ada tahap satu Pak? Jadikan satu aja. Tentu, tahap satu itu kan eh, dari jamaah haji yang punya porsi memang tahun berjalan itu berhak berangkat. Kemudian ada ketentuan lansia, ya. Karena haji itu setiap tahun dilakukan evaluasi, nggih. 3 tahun sebelumnya kalau nggak salah itu lansia kan cuma mungkin 1%. Kemudian dievaluasi jadi 5%. Ini saya dengar-dengar draftnya itu jadi 7%. Artinya jamaah haji yang umurnya lansia, kemudian waiting list 5 tahun itu masuk kelompok itu yang 5% atau nanti kalau 7% itu mana yang paling tua diambil 7%-nya itu. Nah, sebagai gambaran eh, tahun kemarin yang paling muda itu 83 ya. 83 tahun itu dari 5% yang sudah waiting list 5 tahun. Nah, ini nanti coba kita nunggu undang-undang yang baru yang disahkan juga nanti apa peraturan menteri. Jadi gini Bapak Ibu terkait dengan regulasi. Memang regulasi pertama dari undang-undang. Itu tentu berlaku untuk beberapa tahun ke depan, bisa sampai 5, 10, bahkan lihat situasi. Kemudian setiap tahun tentu ada apa tindak lanjut breakdown dari undang-undang itu ada peraturan menteri. Nanti menteri haji ada keputusan menteri. Jadi termasuk kota itu nanti dituangkan dalam kalau dulu KMA. Nanti ya keputusan menteri haji. Kemudian eh, pelunasan dan sebagainya nanti diatur lebih sampai hal-hal yang sifatnya teknis itu keputusan Dirjen kalau dulu nanti ya keputusan apa Dirjen Dalam Negeri Kementerian Haji itu akan dilakukan setiap tahun terkait dengan regulasi itu. Nah, terkait dengan pelunasan tahap satu 2 itu kan ada porsi berjalan, ada lansia, kemudian nanti ada kota KBHU, ada PHD gitu. Lah selama dari apa komponen-komponen itu bisa melunasi semua, otomatis nggak ada tahap kedua. Gitu ya Mas ya. Gitu. Nah ketika tahap dua itu, ketika ya kita tahu, daerah yang punya porsi itu kadang pertama ada halangan, pas sakit, ada hajat, kemudian ditunda, atau yang lain. Akhirnya porsi yang berjalan tahun itu juga nggak terpenuhi. Sebagai pengalaman, sudah berapa tahun ya kita 10 tahun ada itu rata-rata di DIY dengan kuota 3.147 147 itu yang tidak melunasi di tahap kedua, ya alasannya macam-macam tadi. Itu sekitar 200 sampai 300. 600 kemarin. Tahun kemarin malah 600. Ya, seperti itu kan, Cik. Lah, itu ngambil nanti di cadangan. Makanya di apa di pelunasan tahap kedua. Nanti tahap dua itu diatur dalam keputusan Dirjen atau keputusan Menteri Haji nanti diatur tahap dua itu siapa. Ya. Kalau mengacu kemarin ada gagal sistem. Daerah-daerah yang internetnya nggak jalan pada waktu itu
Banknya trouble itu masuk di pelunasan kedua itu trouble sistem. Nah, sistemnya trouble. Kemudian ada nanti penggabungan. Penggabungan mahram dengan lansia, kemudian ada pendampingan, ada apa pendamping apa disabilitas, Ya. penggabungan disabilitas. Nah, itu nanti ada secara teknis siapa urutan itu di pelunasan kedua. Oke, baru cadangan. Jadi nanti ini juga sesuai dengan Kepditjen. Kalau tahun 2024 cadangan suruh lunasi di tahap satu. Ya gitu kan. Kemarin kita keliling ke kabupaten kota bagi cadangan untuk segera melunasi. Kalau tidak, nanti ketika di tahap kedua nggak bisa melunasi. Kita sudah sampaikan, alhamdulillah. Di tahun 2025 cadangan itu waktu pelunasan di tahap kedua. Ya nanti kita lihat aja. Oke. Nah, inti dari semuanya itu berharap memang nanti ketika ada penggabungan itu nanti sudah kita bisa memitigasi. Tentu kalau penggabungan ya tetap dalam satu kloter. Ini sudah kita mitigasi dari awal. Bagaimana nanti kita memproses pembisahan biar tetap dalam satu kloter, satu rombongan, penggabungan ini sudah kita lakukan mitigasi dari awal berdasarkan pengalaman-pengalaman tahun tahun kemarin. Jadi kaitannya dengan pelunasan itu, nggih, ada tahap kedua, satu dan dua. Kapan waktunya sekali lagi dalam timeline-nya itu dimulai tanggal 15 Oktober sampai 14 November. Secara pasti tentu ada harus hitam di atas putih. Kita nunggu, Pak. Kita di bawah di daerah itu nunggu keputusan dari pusat. Itu, Dan Mas. anu ya Pak Sorry. Oke. Itu kalau mau pelunasan tidak serta-merta bisa langsung ke bank. Harus periksa kesehatan tadi. Oh ya, oke. Ya, itu. Nggih. Jadi nggih, nanti mudah-mudahan di minggu kedua itu ya ada apa dari kesehatan untuk sementara kita sampaikan 2 tahun ini 2 tahun 2024 25 bahwa orang yang melunasi itu harus istitoah dulu. Kalau 23 ke sana itu melunasi baru nanti istitoahnya kan gitu kesehatan. Sekarang dibalik. Sekarang istitoah baru melunasi dan sekali lagi untuk tahun ini 26 ini istitoahnya akan dilakukan secara ketat sesuai dengan aturan. Jadi seperti yang kemarin evaluasi masukan dari pemerintah Arab Saudi, kita tahu bahwa 55% lebih dari 50 itu yang meninggal itu seluruh dunia itu jamaah haji Indonesia. Bahkan sebelum sampai sana sudah ada meninggal di pesawat. Sehingga dari Kementerian Haji Arab Saudi itu kami jangan dikirim mayat. Maka ke depan benar-benar istitoah itu akan ketat dan sekali lagi uang haji itu syaratnya istitoah. Kalaupun nanti sudah nggak istitoah ya ngelenggono sudah. Hukum Allah itu orang dipaksakan. Karena harapannya ke depan harapan Kementerian Haji Arab Saudi itu juga orang haji itu ya seperti wisata lah gitu kan. Jadi bahagia, senang, cuma lancar, bukan menjadi beban. Itu sudah berapa kali sampaikan ya. Jadi ke depan nanti istilah menjadi penting. Bahkan kemarin itu sudah semacam mendeadline kepada Indonesia. Ya. Orang yang berangkat itu dari segi umur itu maksimal 70 tahun. Ya. Tapi dengan pendekatan penyampaian permasalahan Indonesia oleh Pak Menteri, alhamdulillah diterima, nggak ada batasan, tapi dengan catatan benar-benar sehat, itu ya. Oke. Jadi nanti kaitan dengan istitoah ini, monggo Bapak Ibu, udahlah kita berusaha lah. Kita ingin sehat, minta kepada Allah, makan yang cukup, olahraga yang cukup, mudah-mudahan tetap istitoah. Kalaupun tidak istitoah, itu sudah tentu gugurlah kewajiban. Karena nanti kita akan bahas sendiri terkait dengan hal semacam itu di materi-materi selanjutnya. Yang jelas pelunasan didahului oleh istitoah kesehatan dan insya Allah akan dilakukan ketat oleh teman-teman di dinas kesehatan, apalagi nanti puskes haji, puskes haji itu, pusat kesehatan haji itu sudah masuk di Kementerian Haji. Jadi yang pusat nanti makanya ini sudah suatu kesatuan lah gitu. Itu Mas Agus terkait dengan pelunasan. Dan mungkin kalau yang sekarang sudah mulai tidak bisa untuk berangkat, mungkin bisa diantisipasi dari awal ya Pak. Bisa dilimpahkan ya. Kalau memang sudah tidak bisa berangkat
dari awal, sakit dari awal, di apa divonis memang sudah tidak bisa berangkat, bisa dilimpahkan ke saudara kandung, ke anak kandung dan lain-lain. Itu untuk mengantisipasi tidak harus periksa sampai ribet ya Pak ya. Ya, 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 oke, ya. itu. Oke. Selanjutnya berkaitan dengan dokumen Pak Basori, dokumen haji. Ini mulai awal-awal ini sudah baik Gunung Kidul, Kulon Progo, Kota, Sleman sudah mulai melakukan pembuatan paspor. Nah, ini eh, kapan batasnya ataupun tidak ada batasnya Pak Basri? Sampai nomor berapa ataupun tahun depan Oke. jamaah yang pengen buat boleh atau tidak? Monggo Pak Basri mungkin bisa Nggih. Nggih, sebelum ke diceritakan awal. dokumen Nggih, Mas nggih. Agus nambahkan tadi terkait dengan bisa pelimpahan itu. Jadi Bapak Ibu, nggih, dengan undang-undang yang kemarin nomor 8 2019 itu bahwa yang namanya haji adalah orang yang sudah punya porsi. Hmm. Kalau calon jamaah haji itu orang Islam yang mau berangkat haji yang belum daftar. Sehingga kita dikatakan sudah ini jamaah haji ketika sudah porsi. Maka ketika pada waktunya tidak bisa berangkat, bisa dilimpahkan. Misalkan meninggal. Tapi sebelum berlakunya undang-undang itu, nggih, tanggal 29 April, saya Iya, ingat itu, nggih, sorry, 2019 itu, misalkan tanggal 18 itu nggak bisa dilimpahkan. iya, Tapi ketika ditetapkan undang-undang itu, bisa dilimpahkan, bisa diwariskan iya, kepada saudaranya atau ahli warisnya. Sehingga maka dikatakan haji. Dan tadi yang nanti ke depan tidak mampu, tidak istiqoah, sudah jangan khawatir, nanti bisa dilimpahkan, bisa dibatalkan oleh mungkin kan saudara seperti itu. iya, Ini sudah di apa semacam dikaji terkait dengan apa jamaah haji yang mungkin tidak bisa berangkat itu, maka perlu dilimpahkan. Oke, itu iya. tambahan terkait dengan apa pelimpahan. Kemudian kaitan dengan dokumen, nggih. Nggih. Sekali lagi, ini dokumen sebagai syarat ataupun yang harus dipenuhi oleh jamaah haji, meskipun jenengan sehat, punya duit, gitu. Kemudian kok nggak punya dokumen, ya nggak bisa berangkat. Ya. Dan ini penting. Nah, maka dokumen ini mulai dari sekarang sudah berapa waktu sudah kita kondisikan, kita dorong teman-teman di kabupaten kota untuk menyiapkan dokumen haji itu apa toh? Paspor. Jadi semua jamaah haji harus membuat paspor. Di minggu depan, awal itu materi khusus dokumen. Nanti secara teknis, dokumen itu mungkin syaratnya apa-apa, nanti akan disampaikan. Kata namanya harus berapa kata dan sebagainya prosedurnya nanti biar lebih jelas menyampaikan dari teman-teman imigrasi. Tapi kaitannya dengan dokumen yang wewenang kami, kami sudah mensosialisasikan kepada kabupaten kota, kemudian kabupaten kota ke masyarakat bahwa orang yang sudah masuk porsi wajib mengurus paspor yang belum punya. Kalau sudah punya nggak apa-apa. Ataupun yang cadangan diharapkan membuat paspor. Karena apa? Kalaupun sekarang nggak berangkat, tahun depan mesti berangkat, kan? Makanya tetap masih berlaku paspornya. Nah, kepentingan paspor itu untuk apa kaitannya dengan jamaah? Pertama, ya untuk nanti proses pembisahan. Jadi jamaah haji itu nggih, nanti paspor dikumpulkan. Nah, ini kita bukan bicara membuat paspornya ya, paspor nanti ada materi sendiri. Paspor ketika nanti sudah ada itu di biopisa dan dikumpulkan di kabupaten kota kan Kemenak yang sekarang kan Kemenak ya masih kan Kemenak kabupaten kota nanti dikumpulkan di sana. Jadi masing-masing dilakukan biopisa. Oke. Bagaimana teknisnya nanti sudah komunikasi dengan teman-teman kabupaten kota. Di sana sudah kita fasilitasi HP yang Iya. untuk bisa melakukan view bisa jari-jari Bapak Ibu, wajah Ibu Bapak Ibu semuanya. Kemudian paspor, kemudian diserahkan di kabupaten kota. Kabupaten kota, ya, 5 kabupaten kota di Jogja ini kemudian mengirim ke kami di Kanwil untuk dilakukan scan. Scan paspor dengan alat MRTD. Nah, di situ nanti nggih, akan dilihat di scan nama Bapak Ibu susah ketua sesuai ketentuan atau apa, kemudian ada muncul MRZ-nya, itu yang harus ditentelengin nyuwun sewu, apa huruf per huruf yang ada 44 karakter, ada 2 baris itu, satu baris 44 karakter, dan itu harus sesuai dengan apa paspor. Iya. Nah, dan ini nanti sekaligus nanti kan di kabupaten juga sudah dipoto.
Jadi antara biovisa, kemudian ada foto, ya, di-scan fotonya, kemudian ada paspor, nanti di-scan apakah sudah sesuai atau tidak. Kalau sudah sesuai, maka nanti pada waktunya proses pembisahan akan kita lakukan proses pembisahan dalam satu plotter. Sehingga ketika sudah biovisa, difoto, kemudian di-scan, insya Allah nanti kita akan dorong, kita lakukan proses pembisahan dalam satu plotter. Tapi ini yang seperti pertemuan kemarin banyak pertanyaan kan itu. Kaitannya dengan paspor ya. Orang yang keluar negeri. Kami persilahkan nggak apa-apa. Istilahnya pinjam untuk keperluan mungkin dinas atau belajar ke luar negeri setelah dilakukan biovisa dan scan. Nanti sebelum berangkat, harus sudah kembalikan. Kami dengan teman-teman siswa mau maksimal nanti sebelum 1 minggu sebelum pemberangkatan itu harus kembalikan lagi kepada kami. Kita akan tata, dicetak visanya, kemudian satukan dengan paspor untuk kita bawa ke embarkasi. Itu. Jadi monggo apa untuk keperluan ke luar negeri memang harus punya paspor nanti setelah di scan. Alhamdulillah. Tapi pertanyaan juga ada yang kemarin, mungkin sekaligus mungkin menjawab yang kemarin belum terjawab. Ketika sekarang masih di luar negeri, wah sampai nanti belum mulai. Ya tentu kalau paspor nggak bisa ke kami untuk di-scan, dan tentu nanti nggak bisa akan diproses pembisahan, gitu kan? Pembisahan. Makanya monggo tentu yang tahu persis waktu-waktu di jeda itu yang di luar negeri bisa pulang untuk mengantarkan mungkin ya ke kemana kemudian kami scan mau dibawa lagi oke atau yang belum berangkat nanti untuk kepulangan negeri silakan tapi yang jelas data dari dokumen itu kami butuh biovisa ada butuh kemudian scan untuk nanti kita proses pembisahan itu kaitannya dengan dokumen gitu Mas. Tambahan mungkin Oke. dokumen yang Bapak Ibu sekalian punya, kalau memang mau dipakai untuk umroh, biovisanya dipakai biovisa umroh dulu, nanti haji setelah umroh. Jadi biar tidak ketindes gitu. Jadi jenengan mau umroh ketindes haji nggak jadi visanya visa haji. Jadi Bapak Ibu sekalian, termasuk Bapak Ibu sekalian yang punya paspor mau dibawa ke luar negeri, tahun kemarin ada dia jadi pilot penerbangan di luar negeri, tapi sebelum berangkat ke luar negeri itu di MRTD dulu di sini. Jadi biar kedetek untuk pengajuan visa. Monggo setelah itu panjenengan sebelum pergi lagi dibawa lagi paspor di scan dulu di sini di Kanwil nggih, di tempat saya di tempat Pak Basori ini untuk kita scan diajukan visanya. Jadi jenengan mau pakai sampai kapan tapi harus membuat surat pernyataan bahwa jenengan seminggu sebelum berangkat paspor harus kembali ke sini untuk dibawa ke embarkasi untuk persiapan pemberangkatan. Itu Pak Basori yang selanjutnya monggo Oke. berkaitan dengan yang dokumen tadi berkaitan dengan bimbingan manasik haji. Jadi termasuk pada siang hari ini, monggo Pak Basori ingin menjelaskan berkaitan dengan manasik Bapak Ibu sekalian. Oke, oke. Jadi di kebijakan dalam negeri ini terutama tadi saya menyoroti tadi ya, terkait dengan kota, kemudian biaya penyelenggaraan ibadah haji yang harus kita nunggu kepresnya, kemudian pelunasan yang sepintas kita sampaikan itu, kemudian dokumen yang harus dilengkapi, kemudian ini kebijakan kami juga tentu, ya, ini semualah semua daerah, ya, itu terkait dengan bimbingan manasik haji. Jadi kan ketika orang istitoah itu sebenarnya kan istitoah di samping biaya, istitoah kesehatan, tentu juga istitoah ilmu, gitu. Ilmu manasiknya itu, gitu. Bagaimana melaksanakan ritual syarat rukun haji. Lah di sinilah adanya bimbingan manasik haji, gitu. Maka kami juga melakukan penguatan ini koordinasi dengan teman-teman kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh KBIHU yang di Yogyakarta itu ada 30 KBIHU ya. Di Bantul ada 8, di Kulon Progo ada 3, di Gunung Kidul ada 2, Kota ada 4, kemudian di Sleman ada 13 KBIHU. Monggo Bapak Ibu juga bisa ya, dalam rangka pengayaan ilmu manasik haji bisa bergabung di beberapa KBIHU. Kami menyadari benar, ya, dari kami di Kementerian Agama selama ini bahwa bimbingan manasik haji itu yang berbasis anggaran ya, yang dari biaya
PPH itu juga kan gitu kan. Itu cuma untuk luar Jawa, Jogja dan Banten itu cuma 8 kali pertemuan ya. 80 kali dua 10 kali, yang 8 di tingkat kecamatan atau kapanewon, yang 2 di tingkat kabupaten. Untuk Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat itu 8 kali, 6 kali di tingkat kecamatan ya sana. Kemudian yang 2 di kabupaten kota. Saya menyadari dengan frekuensi yang 2 di kabupaten kota klasikal, kemudian 8 di kelas-kelas kecil di tingkat kecamatan yang bisa melaksanakannya, ada ketentuan yang selama ini nanti kita lihat saja regulasi yang terbaru minimal harus 45. Lah itu cuma 8 kali pertemuan bagaimana proses manasik haji. Makanya ini ikhtiar kami dalam rangka ya pembekalan ini, makanya kami melakukan online ini. Oke, online ini yang sebanyak 26 kali pertemuan, yang nanti tentu ada manasik kalau sudah kebijakan-kebijakan kita sampaikan, nanti langsung pada proses di masing-masing titik alur jamaah haji, mulai dari rumah, kemudian di embarkasi, di pesawat, kemudian masuk di asrama itu layanannya apa, ibadahnya apa, kemudian masuk di Masjidil Haram untuk melaksanakan umrohnya itu nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Makanya ini sebagai ikhtiar kami, maka kami berharap untuk bisa diikuti, meskipun lewat online ini. Harapan kami ini memperkaya, menambah pengetahuan Bapak Ibu dalam rangka menyempurnakan istiqoah keilmuan haji itu. Oke. Nah, harapannya kan ini ada sukses ritual haji ya. Yang baru kan ada sukses ritual haji, sukses peradaban orang yang setelah haji itu punya pencerahan, memberi pencerahan di masyarakatnya, harapan seperti itu, ada ekosistem ekonomi haji, 3 sukses itu harapannya. Bagaimana bisa sukses ritual haji kalau ilmu manasiknya haji tidak disiapkan dengan baik. Maka monggo nanti ketika nanti jelas ada jadwal di tingkat Kapanewon, Kemantren ya di Yogyakarta ini ataupun kecamatan di luar Jogja itu tolong bisa diikuti, dan mungkin ada kelompok-kelompok tertentu juga di masyarakat. Ada istilah sekolah haji atau apa yang di sekitar Bapak itu monggo itu bisa diikuti, karena majelis ilmu itu kalau kita mengacu pada satu makalah di dalam ta'alim muta'alim itu kan, orang belajar ilmu itu harapannya semangatnya yang pertama dengan yang ke 100 itu sama, meskipun diulang-ulang itu harusnya sama, apalagi Genjun Sewu jamaah haji ini juga banyak yang lansia Ya. itu beda dengan muda ya. Ketika menjelaskan sekali lagi ya misalnya masuk, tapi ketika orang tua perlu diulang-ulang. Maka ketika ada media tempat pembelajaran manasik haji baik yang dilaksanakan di tingkat kecamatan, kemudian di online seperti ini, kemudian di KPU ada, monggo Bapak Ibu ada kesempatan silahkan, ini menjadi penting untuk diikuti terkait dengan bimbingan manasik haji. Sekali lagi, ini saya tekankan, ini kaitannya dengan menyempurnakan sukses ritual haji, maka diperlukan ilmu. Jadi kalau bicara ibadah itu penilaian Allah. Orang yang berilmu dengan tidak berilmu, meskipun secara fisik ritualnya sama, itu beda. Contoh ini, sholat. Ya pekerjaan sholat itu ya berdiri, ruku, itidal, sujud. Ya seperti itu bisa diikuti oleh semua orang. Tapi kalau didasari dengan ilmunya, bagaimana syaratnya itidal, sujud, berapa rukunnya. Kalau tahu, itu nilainya lebih di mata Allah. Makanya termasuk haji ini. Ketika misalkan tawaf, tawaf itu secara fisik, tapi bagaimana menghadirkan hati kepada Allah itu ada nilainya beda. Nanti imbasnya kepada tadi peradaban, bisa memberikan pencerahan. Makanya sekali lagi bimbingan manasik haji ini menjadi penting, tolong diikuti dari sekian kan kalau kita bicara pembelajaran itu kan materi yang begitu banyak itu dan di-grade kira-kira yang pokok mana yang termasuk nanti 18 itu kan ada yang sifatnya teori kemudian ada prakteknya. Termasuk kami yang karena ini kita pertemuan di Zoom atau online, itu ya kita lebih pada kebijakan dan kebijakan itu memang ranah kami kan gitu kan. Teman-teman KPU itu lebih pada
apa manasik fikihnya kan gitu kan. Itu nanti kami juga ada lah di apa di pertemuan di KUA nanti juga ada praktek dan juga ada yang sifatnya pengetahuan juga sedikit nanti kebijakan. Maka saling melengkapi lah. Baik yang kami lakukan secara online maupun dengan tatap muka nanti ya pada waktunya tolong untuk diikuti. Dan kami juga kebijakan salah satunya ini nanti mudah-mudahan di Kementerian Haji itu ini media untuk buku bimbingan manasik haji itu kan ada doa, kemudian ada apa perjalanan ibadah itu kalau dari awal ini kita berusaha selama ini kan biasanya kan setelah ada BPIH diketok baru dicetak dan sebagainya itu kan memenuhi aturan akuntabilitas penganggaran. Harapannya nanti bisa lebih awal dan bisa dibaca Bapak Ibu, kemudian ikut bimbingan manasik haji, apa yang dia sudah baca di pengetahuan, kemudian digaduk lah dengan penjelasan dari para ustadz, Pak Kiai, narasumber, insya Allah akan lebih lebih mengena terkait dengan pengetahuan tentang manasik haji ini. Sekali lagi, ini tentu kita akan dorong Bapak Ibu untuk bisa mengikuti bimbingan manasik haji. Oke, salah satunya dalam pertemuan-pertemuan seperti ini untuk bisa diikuti. Oke, Waktunya tinggal 5 menit sedikit ya. Pak. Ya. Ini diteruskan atau enggak? Nah, Enggak usah. woi, Ini jadi Bapak sekalian sambil ada eh, pertanyaan enggak? kalau ada pertanyaan sambil Bapak Ibu sekalian ini waktunya tinggal berapa menit? Coba di pertanyaan Mas. Enggak kelihatan. Ya udah. Saya tak ke Ya. sini ya. Ya, yang pertama, maaf. Lah ini September sudah mau habis dan masuk bulan Oktober padahal mulai pelunasan tanggal 15. Tapi kok masih belum ada keputusan. Monggo Pak Basori. Oh, nggih. Nggih, jadi saya sampaikan tadi pemeriksaan kesehatan kan membuat timeline. Jadi kan ya merencanakan memitigasi itu suatu keniscayaan. Tapi dalam pelaksanaan sekali lagi, kadang di sini saya di mana-mana sering menyampaikan gini, haji itu yang pasti ketidakpastian. Nah, makanya ketika ada perubahan-perubahan kepada teman-teman itu ya rasa kagetan, rasa gumunan, udahlah disikapi. Insya Allah pada waktunya nanti akan dapat informasi yang lebih panik. Karena haji itu ya seperti itu. Makanya ya mudah-mudahan kadang Ada kabar ya, termasuk pemeriksaan kesehatan nanti akan diberitahukan oleh teman-teman dari eh, Puskesmas. Nggih. Jadi ada pertanyaan tapi Adon. Nggih. Jadi gini, Bapak Ibu, kami menyampaikan tadi kaitannya dengan bingkai secara umum, PPH, kapan pelunasan, kemudian istitoah itu alurnya seperti itu. Tapi secara detail itu nanti tentu ada regulasi hitam di atas putih. Nah, kami menunggu dari pusat. Tapi nanti ketika itu ya itu prosesnya seperti itu ketika pelunasan seperti itu. Masalah waktu yang tepat kita menunggu apa dari pusat. Oke. Yang jelas muaranya adalah sekarang ini kan kalau lainnya itu belum bisa bergerak kecuali ini terkait dengan BPIA kalau sudah diketok disetujui DPR oleh pemerintah lah itu baru nanti terus berpacu. Nah, dari awal itu makanya yang pertama dan utama yang ditunggu adalah mudah-mudahan secepatnya nanti nggih, dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Haji dan Umroh dan mungkin masih melibatkan Kementerian mungkin itu eh, akan melakukan semacam panja nggih, nggih. Itu dengan DPR untuk menentukan item biaya-biaya kemudian diketok dalam bentuk nanti peraturan presiden Perpresnya itu berapa jumlah biaya BPIH. Kemudian setelah itu diikuti peraturan menteri ya ataupun keputusan menteri yang kapan waktunya pelunasan dan siapa yang akan melunasi di tahap 1 2 seperti tadi saya sampaikan. Termasuk itu ada Oke. aturan penggabungan mahram besok kan Ah, setelah itu nanti di peraturan tahap presiden kedua turun ya, itu kan tahap itu. kedua. Nggih, sementara itu Pak Basori, nggih, Bapak Ibu sekalian nanti sambil kita lanjutkan di sesi-sesi ke depan, nanti Bapak Ibu sekalian bisa menanyakan dan bisa kita catat. Termasuk Bapak Ibu sekalian kemarin ada yang nanya kalau di luar negeri periksa kesehatan. Tahun kemarin ada yang periksa di
apa di kedutaan atau di mana ya. Tapi ada jamaah yang mau berangkat dari luar negeri belum bisa pulang. Jadi seperti itu. Kita suruh konsultasi ke kedutaan. Periksanya di sana boleh enggak. Jadi biar Oke. di kemarin bisa berangkat. Jadi monggo nanti Bapak sekalian yang di luar Jogja ataupun di Jogja kok daftarnya di luar Jawa itu bisa karena kita online seluruh Indonesia. Mungkin itu Pak Basori. Oke. Mungkin di akhir acara ini ada statement dari Pak Basori berkaitan dengan persiapan penyelenggaraan Haji 2026. Monggo Pak Basori. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih telah mengikuti bimbingan manasik haji online ini. Kami berharap, ketika ada permasalahan-permasalahan, yang penting Bapak Ibu bisa komunikasi, baik dengan teman-teman di Kementerian apa di Kemenak Kabupaten Kota di seksi haji, maupun dengan kami, terkait dengan ya permasalahan haji. Ya. Dan harapan kami, monggo Bapak Ibu bisa menyiapkan dari awal, jaga kesehatan, pola makan yang seimbang, olahraga secukupnya, dan hatinya riang gembira. Insya Allah pada waktunya nanti Bapak Ibu bisa tetap istiqoah sehat. Yang penting dijaga kesehatan dan ikuti kegiatan-kegiatan terkait dengan manasik haji ini baik secara online maupun cara luring, tatap muka yang bisa dilaksanakan oleh mungkin mitra-mitra kami Mari di ataupun kotak teman-teman kecil ini nanti kok di langsung muncul ini tingkat ya. Alhamdulillah dong. kecamatan. Oke, mudah-mudahan Bapak Ibu tetap sehat, semangat, dan bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Basori yang telah memberikan ilmu, informasi terkait dengan penyelenggaraan haji di Yogyakarta tahun 2026. Alhamdulillah, semoga amal kebaikan Pak Basori diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pak sekalian, karena waktu telah berakhir, marilah acara pada siang hari ini kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.